dan GB9 GK. Perkenalkan, nama saya Markus Angkuratat. Saya Katen Dolina Sinaga. Saya Monika Natalo. Saya Aprilia Kiri Alison Burang. Saya Keisha Yuni Terusmusai. Saya Anes Valencia Marmu. Saya Nini Kolia Pratibana. Saya Laura Lukawan. Saya Abia Wajiwana. Saya Arduana Ansari. Saya Angela Tabita Syawam. Dan saya Maria Rawatan. Nah, sekarang grup kecil kami akan menjelaskan tentang gaya. Saksikan, bye-bye. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi gaya dan hukum Newton 1. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan posisi atau bergerak, perubahan kecepatan yang bertambah atau berkurang, atau perubahan bentuk. Gaya memiliki arah yang besar sehingga termaksud dalam besaran vektor. Contoh gaya antara lain gaya gravitasi, gaya gesek, gaya otot, dan gaya listrik. Nah, apa itu hukum Newton 1? Hukum Newton 1 atau hukum inersia menyatakan bahwa suatu benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus berakurat kecuali ada gaya luar yang bekerja mengubah keadaan tersebut. Artinya benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya yang diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Materi selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi bahwa percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara sistematis dapat ditulis F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya yang diberikan terhadap benda dalam satuan Newton, sama dengan M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dikali A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Sebagai contoh, apabila kita memberikan gaya yang menyebabkan benda bergerak, maka jika semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dialami oleh benda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton, apabila suatu benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama besar dengan gaya yang diterima dengan arah berlawanan. F sama dengan min F, atau aksi sama dengan reaksi. Contohnya seperti mobil dapat melaju karena ban mobil mendorong tanah ke belakang. Berat merupakan satuan gaya yang diukur dalam Newton dan merupakan kuantitas vektor yang diberikan pada benda oleh gravitasi. Rumus berat sendiri yaitu W besar sama dengan M dikali G, dengan W adalah berat dengan satuan Newton dan M adalah massa dengan satuan kilogram dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat. Contoh pada kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menimbang, itu kan jarum timbangannya akan menunjukkan skala beratnya. Itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan di saat kita berada pada wilayah yang tidak memiliki gravitasi, berat yang dihasilkan sendiri bisa berkurang atau bahkan mencapai nol. Yuk, Misalnya, kenali bareng aku lebih dalam tentang apa itu massa. Massa adalah ukuran banyaknya suatu zat dalam sebuah benda. Nah, massa ini satuannya ialah kilogram. Nah, massa itu bersifat tetap atau tidak berubah. Misalnya, kamu memiliki massa sekitar 50 kg. Nah, karena massa itu bersifatnya tetap. Nah, waktu kamu di bumi itu, massamu kan 50 kg. Nah, ketika kamu di bulan, maka massamu juga tetap 50 kg. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang timbul saat dua permukaan itu bersentuhan. Nah, arah gaya ini selalu berlawanan dengan arah gerak dan besarnya dipengaruhi oleh suatu licin kasarnya suatu permukaan. Contohnya dalam keperawatan pada sendi tubuh manusia. Nah, gesekan itu dalam sendi tubuh kita itu sering terjadi dan dicegah oleh yang namanya cairan sinovial yang berfungsi sebagai pengemas alami di dalam tubuh kita. Karena jika cairan itu berkurang, otomatis gesekan yang akan lebih kuat akan membuat sendi kita nyeri. Nah, sekarang kita masuk pada usaha. Apa sih usaha? Usaha itu adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu objek atau benda tertentu. Nah, yang dimaksud dengan pemindahan ini berarti kita menggerakkan suatu benda atau tempat itu dengan memberikan sebuah gaya yang berasal dari usaha. Nah, di sini adalah rumus dari usaha tersebut. W ini adalah usaha dalam satuan joule. Nah, ini adalah F, gaya yang diberikan dalam satuan newton, dan dikali dengan S atau perpindahan dalam satuan meter. Perlu diingat, 1 joule itu setara dengan kerja yang dihasilkan oleh gaya sebesar 1 newton pada jarak perpindahan benda 1 meter. Nah, usaha ini sangat bergantung pada arah perpindahan gaya.
gaya. Apabila gaya ini sejajar dengan perpindahan benda tersebut, maka usaha akan bernilai positif, yakni W sama dengan F kali S. Tapi apabila gaya yang diberikan ini ternyata berlawanan arah dengan perpindahan benda tersebut, maka usaha yang ada akan bernilai negatif, yakni W sama dengan min F kali S. Nah, satu lagi, apabila kita memberikan gaya tapi ternyata benda tersebut tidak berpindah, maka S ini perpindahan ini akan bernilai 0, yang berarti tidak ada perpindahan sama sekali, dan itu berarti tidak ada usaha yang dilakukan. Gitu. Halo semuanya, di saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan juga ada penurunannya sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S, yaitu gaya dikali perpindahan. Biarpun gaya yang dilakukan bisa diperkecil dengan pesawat sederhana, namun usaha yang dilakukan tetap sama. Contohnya seperti kursi roda pada rumah sakit. Itu memiliki roda berporos yang digunakan untuk mempermudah perpindahan pasien atau mobilitas pasien. Nah, selanjutnya ada keuntungan mekanis. Apa sih itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya dan beban, atau bisa disebut dengan kuasa, atau perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Nah, terus di keuntungan mekanis itu juga ada rumusnya loh. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa dibanding dengan lengan beban. Hai, kita masuk di materi transfer horizontal. Apa sih transfer horizontal? Transfer horizontal adalah gaya bekerja secara mendatar atau sejajar dengan permukaan tanah. Dan gaya ini yang menyebabkan benda bergerak ke samping, bukan ke atas maupun ke bawah. Contohnya, mendorong kursi roda pasien, menarik laci meja, mendorong koper, dan mobil melaju di jalan. Contohnya adalah seperti ini.